Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi kita di sesi cerita harian. Kali ini aku mau sharing tentang kebersyukuran, tentang rasa syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertama-tama, pernah nggak teman-teman itu mikirin atau kebayang atau kepikiran apa sih yang bisa kita dapatkan, apa sih yang bisa kita peroleh dengan kita menerapkan ilmu syukur, kebersyukuran di dalam hidup kita sehari-hari. Kalau belum, mungkin coba deh dulu ya dipahami. Selain dari buku bacaan atau dari pengalaman-pengalaman pribadi, atau bisa juga dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah Allah turunkan. Jadi gini, gak ada di dunia ini yang Allah berikan ke kita, Allah kasihkan, Allah sediakan untuk kita itu tidak ada manfaatnya, itu gak ada. Semuanya bermanfaat dan semuanya itu membawa namanya ke arah kebaikan untuk diri kita sendiri maupun untuk semua makhluk di dunia ini. Secara ruang sempitnya adalah di lingkungan kita sehari-hari. Kenapa harus syukur ya? Kenapa kita harus menyadarkan diri dari atas kebersyukuran kepada Allah atas apa yang Allah berikan ke kita sehari-hari? Dan rasa syukur itu tidak hanya mentok, tidak hanya terpaku kepada sesuatu yang membuat kita senang gitu, bukan hanya kepada sesuatu yang besar kualitas dari segi kuantitas ya, enggak, tapi kita lebih fokusnya ke kualitas. Syukur gimana sih seharusnya kita bersyukur, gimana sih kapan sih waktunya, dan seperti apa yang syukur itu kita terapkan, atau bagaimana sih hasil dari kita menerapkan kebersyukuran tadi. Nah, gak sedikit orang itu hanya bersyukur ketika diberikan kebaikan, diberikan sesuatu yang membahagiakan dirinya, dan mereka lupa ketika mendapatkan entah itu musibah atau entah itu hal-hal yang gak mereka sukai, mereka lupa untuk bersyukur gitu. Bersyukur karena mereka fokusnya itu hanya kepada apa yang pergi, mereka fokusnya pada apa yang hilang, apa yang tidak ada di mereka, apa yang tidak diberikan kepada mereka. Jadi syukurnya tertutupi, hatinya tertutup untuk bisa mengucapkan atau untuk merasakan kebersyukuran yang luar biasa atas segala nikmat dan kebesarannya Allah. Jadi syukur itu nggak mesti dalam keadaan lapang ya, tapi dalam kesempitan pun kita diwajibkan untuk tetap bersyukur. Jangan hanya terfokus pada yang nggak ada gitu. Kita fokus pada yang ada, maka kita akan jauh lebih mudah untuk menerapkan rasa syukur, kebersyukuran kita atas karunia ilahi. Kalau kita fokusnya pada apa yang nggak ada pada kita nggak akan pernah menikmati gimana sih nikmatnya, indahnya kebersyukuran, indahnya rasa syukur itu seperti apa, kita nggak akan pernah rasain. Karena kita terfokus pada apa yang hilang, kita nggak melihat bahwa ternyata di hadapan kita itu ada sesuatu yang Allah ciptakan, yang Allah berikan memang khusus untuk kita. Dan di situ kita alpa gitu, kita lupa untuk mensyukuri nikmat Allah yang satu itu yang berada di hadapan kita, tertutupi karena kita melihatnya pada apa yang tidak ada. Padahal keberkahan itu jauh lebih besar yang ada di hadapan kita, yang ada pada kita saat ini dibandingkan dengan apa yang gak ada. Kita fokus melihat ke yang gak ada, kita fokus ke yang menemukan atau mencari sesuatu yang nggak ada di kita gitu, yang belum ada, yang belum kita dapetin gitu.
yang belum tentu pun juga akan kita dapatkan ya. Justru kita fokusnya malah ke sana gitu, kita lupa, oh ternyata selama ini Allah berikan aku ini loh ya, Allah berikan aku, dan Allah kasih ini sudah sama aku di selama ini gitu kan, sampai detik ini. Tapi nyatanya hal itu tertutupi karena fokus kita mencari sesuatu yang jauh lebih dari apa yang kita miliki saat ini, dari apa yang Allah titipkan ke kita saat ini. Dan itu hasilnya bukan ketenangan yang akan kita dapatkan, bukan kedamaian, bukan ketentraman hati, tapi justru kekacauan, bingung atau kalut, apa sih, terlalu banyak pikiran-pikiran yang menggunung ya, yang terlalu banyak, apa sih namanya itu, menggumpal, yang sampai akhirnya itu justru kita nggak bisa tenang gitu. Terus entah itu jadi banyak pikiran, entah karena harus seperti apa bisa dapetin itu gitu. Itu fatal ya, itu fatal banget. Jadi memang penting untuk kita melihat dulu apa yang ada di sekitar kita, mensyukuri segala apa yang ada pada diri kita dan pada apa yang ada di sekitar kita saat ini. Alhamdulillah kita kehilangan sesuatu, kita nggak kita nggak bersedih berlebihan terhadap apa yang hilang, apa yang pergi, tapi justru kita harusnya bersyukur bahwa sesuatu yang Allah hilangkan, sesuatu yang Allah jauhkan dari diri kita, dari hidup kita, itu artinya bukanlah sesuatu yang membawa kebaikan untuk kita, bukanlah sesuatu yang bisa membawa kita jauh lebih baik dari kita hari ini dan kemarin. Ada sesuatu yang jauh lebih baik yang sudah Allah siapkan untuk kita. Ada sesuatu yang jauh lebih besar lagi manfaatnya, berkahnya untuk kita dibandingkan dengan yang hilang. Yang hilang bukan berarti bukan diciptakan untuk kita. Semuanya hanya sampai batas waktunya dan batasnya sudah habis, maka diambil kembali oleh Allah. Sesuatu yang bukan milik kita, apakah bisa kita bersedih atasnya? Apakah bisa kita merasa kehilangan sesuatu sedangkan kita tidak pernah memiliki sesuatu tersebut? Nah, jadi penting ya teman-teman, kayak sekecil apapun itu, syukurilah. Allah memberikan itu adalah yang terbaik untuk kamu. Allah nggak memberikan semua dengan sia-sia. Semua ada tujuannya. Maka lihatlah lebih dalam, lihatlah dengan lebih teliti. Lalu kamu pelajari, lalu kamu pahami ada apa di baliknya. Musibah, kebahagiaan, tangisan, air mata, senyuman, tawa, itu semua tidak dilakukan, tidak diciptakan dengan kesia-siaan. Kamu bersedih hari ini, kamu ditimpa musibah, ujian di hari ini, ingat bahwa Allah itu tidak membebankan kita sesuatu yang melebihi batas kemampuan kita. Artinya semua yang sudah kita dapatkan, musibah, ujian-ujian yang Allah berikan ke kita, itu kita mampu. Itu karena kita mampu menanggungnya. Allah telah menjamin itu. Lalu apa yang bisa kita ragukan? Buat apa kita ragu? Disinilah seni, disinilah waktunya kita untuk melepaskan. Disinilah seni yang namakan seni kita untuk melepaskan. Bahwa kita tidak memiliki apapun di dunia ini, kita nggak punya apa-apa, semuanya titipan dari Allah, semua miliknya Allah, bukan miliknya kita. Kita pun miliknya Allah. Jadi buat apa kita mengatur semuanya yang sudah menjadi haknya Allah untuk mengatur semuanya, termasuk mengatur kita. Kita lepaskan diri, kita lepaskan diri dari menggenggam sesuatu. Kita berserah diri sama Allah, kita berserah bahwa Allah
Cukup Allah yang mengatur diriku, cukup Allah yang mengatur kehidupanku. Aku hanya bertugas untuk menjalani, untuk menikmati, untuk melihat, kemudian mempelajari. Allah berikan semua kemampuan padaku, dan semuanya itu adalah kemampuan dari energinya Allah. Allah berikan padaku sehingga aku mampu. Bukan aku yang mampu, tapi Allah yang memampukan aku dengan kemampuannya. Jadi sudah pada dasarnya, walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan lupa untuk bersyukur. Menyadarkan diri untuk selalu bersyukur, menyadarkan diri untuk selalu sadar siapa diri kita, kemudian tujuan apa kita hidup di dunia ini, lalu dan kemana akhirnya kita akan kembali. Oke, itu aja sih untuk cerita kita hari ini. Jangan lupa bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kalian terima, kalian hadapi, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jangan melihat hal yang keburukan-keburukan yang ada, tapi lihatlah kebaikan-kebaikannya. Di balik itu mungkin nggak ada kebaikan. Semuanya selalu membawa kita ke arah yang baik. Bersyukur, dan selalu bersyukur. Nafas, udara, bisa makan, bisa berjalan, bisa berbicara, bisa mendengarkan. Bersyukur untuk semuanya. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.